Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun kamu berada. Alhamdulillah, ini episode yang sangat luar biasa, dimana pada kesempatan kali ini bersama Bes Nugraha. Alhamdulillah ini pertama kali Bes, dan ternyata kursi podcast Infomu ini nyaman banget gitu. Tapi kayaknya lebih nyaman kursi legislatif kayaknya ya. Dengan tema kita pada hari ini yaitu Kader Muda Muhammadiyah Menyongsong Politik Sehat 2024. Sudah hadir di studio Infomu seorang sosok yang sangat luar biasa, merupakan kader Muhammadiyah. Beliau juga malang buana di Perserikatan Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah juga sangat luar biasa. Dan alhamdulillah sudah dikaruniai 3 orang anak. Istri mungkin tetap satu ya, nggak akan nambah insyaallah. Karena sangat luar biasa teman anak muda. Kita akan melihat bagaimana track record beliau. Sudah hadir bersama Bes Nugraha di sini, yaitu Abang Da Muhammad Iqbal Tanjung STMIKOM. Assalamualaikum Abang Da. Waalaikumsalam Bang Bes. Makasih atas undangannya di podcast Muhammadiyah Sumut channel ini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Seminggu ini kegiatan apa saja sih Abang Anda yang udah dilakukan lah? Ya, alhamdulillah selama sudah jalan setahun 2 tahun ini juga saya banyak turun di tengah-tengah masyarakat lah, terutama yang masyarakat Deli Serdang. Masyarakat Deli Serdang. Jadi ya kegiatan pastinya banyak. Saya juga aktif di sekarang isu-isu terkait lingkungan hidup, kemudian persoalan-persoalan yang dibutuhkan masyarakat, terutama masyarakat Deli Serdang. Kita berupaya mencari solusi di tengah masyarakat. Oke, jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, ini udah tahun-tahun politik. Sebentar lagi kita akan memilih siapa pemimpin ke depannya. Pemimpin sejati tidak akan pernah ingkar janji. Amin. Langsung saja kita mungkin berbincang nih Bang, terkait dengan menjadi salah satu calon legislatif, ya kan? Mungkin bisa dijelaskan kenapa melakukan pilihan ini, karena setahu Bes itu Abang Da seorang pengusaha juga ekspor impor ya kan. Kenapa nggak nganjutin ekspor impor aja gitu ya? Terima kasih Bang Bes, sahabat Muhammadiyah Sumut channel yang saya banggakan. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya, diberikan kesempatan. Mungkin saya nampaknya calon legislatif yang pertama mungkin kayak diundang sini ya. Alhamdulillah. Terkait itu Bang, saya ingin merujuk dulu ya terkait pandangan kita terhadap politik. Politik ya. Jadi politik ini kan salah satu elemen penting, aspek penting yang memang sangat berfaktor penting dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi melihat itu, dengan kekuatan kita berada di politik, tentu banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang perlu kita dorong untuk masyarakat. Nah, dengan dorongan itulah saya ingin lebih banyak berbuat. Karena dalam sisi kita berada di politik, terutama menjadi anggota legislatif, eksekutif, ataupun yang lainnya lah, ini dengan tanda tangan, dengan kekuatan, dengan ucapan kita, justru ini kan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Maka untuk itu saya sebagai kader muda Muhammadiyah, justru momentum pemilu 2024 ini adalah momentum kita, yang mana kita yang sudah ditanamkan justru dari perserikatan, dari ranting hingga nasional saya tempuh lewat jalur organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, lewat Pemuda Muhammadiyah. Jadi pengalaman dan pengetahuan yang mana Muhammadiyah selama ini bergerak untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana saya juga pendidikan politik. S2, S3 saya juga pendidikan politik. Artinya dengan pengalaman dan pengetahuan yang saya punya, bagaimana kita mengimplementasikannya langsung di tengah masyarakat. Jadi kita tidak hanya sekedar wacana. Bukan wacana saja, tapi kita ingin langsung berbuat. Dengan kita ada di legislatif nantinya, tentu akan semakin banyak dampak kepentingan-kepentingan yang kita
bisa lakukan untuk kepentingan masyarakat, Oke. terutama di daerah pemilihan saya, yaitu di Deli Deli Serdang ya Bang ya. Oke, tapi kan permasalahannya ini persiapan untuk menjadi seorang caleg itu kan ya mungkin banyak lah. Itu gimana seorang Abang menghadapi itu? Ya kalau persiapannya tentunya Bang Bes, pertama kita harus izin keluarga dulu. Izin keluarga, istri juga ya. Atas restu orang tua, istri, keluarga, tentunya ini kan jalur politik ini kan bukan jalur mudah. Banyak hal yang harus dikorbankan. Benar. Nah, keluarga dan lingkungan sekitar termasuk usaha tadi Abang bilang, ekonomi harus kita korbankan. Ini untuk apa? Bahwa saya melihat dengan itu apa yang saya korbankan ini bisa berdampak baik di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin langsung berbuat karena banyak persoalan-persoalan yang saya lihat yang dibutuhkan. Saya lihat di daerah saya itu ya, di Deli Serdang. Orang mengurus administrasi kependudukan aja, akte kelahiran aja masih sulit. Ribet. Ya, dipersulit dalam birokrasi dan lain-lain. Orang yang belum mendapatkan BPJS gratis, belum merata, atau dan lain-lain. Yang mau diperbaiki. Nah, inilah saya terdorong bagaimana untuk bisa membantu lebih baik, banyak lagi. Oke. Sebagai calon legislatif anggota DPRD wilayah daerah Sumut, wilayah 3 Deli Serdang, ini impian atau cita-cita Abang sedari kecil atau gimana nih kira-kira? Ya memang pertama saya di kader ya, di Muhammadiyah, dididik tentunya dengan kaderisasi dan didikan Muhammadiyah, inilah menjadi dorongan kita, pengalaman kita. Jadi sehingga kita memiliki cita-cita. Cita-cita kita seperti apa? Yaitu memberikan dampak yang positif di tengah-tengah masyarakat, bisa lebih berguna bagi masyarakat banyak. Inilah menjadi cita-cita juga. Sama halnya seperti cita-cita Muhammadiyah. Cuman lewat jalur politik kita bisa banyak lakukan hal yang lebih luas yang tidak banyak orang bisa lakukan. Benar. Di Muhammadiyah tentunya orang banyak bisa lakukan lewat jalur dakwah Muhammadiyah. Tapi lewat jalur politik tidak banyak orang bisa mendapatkan privilege itu. Ya, betul. Jika kita mendapatkan privilege itu, tentunya banyak hal yang bisa jauh lebih besar kita membantu banyak orang lain, terutama membantu Perserikatan Muhammadiyah. Oke. Kalau untuk sebagai kader Perserikatan Abang kader muda Muhammadiyah, seandainya ya kan lolos ini di legislatif, itu apa yang akan dilakukan? Yang bisa saya lakukan itu tentunya fungsi dari legislatif ini kan ada legislasi, ada pengawasan, ada anggaran, kan begitu. Dalam legislasi tentunya banyak hal yang bisa kita sampaikan terhadap persoalan-persoalan yang ada, ya kan? Seperti tadi yang saya sampaikan, masih banyak persoalan-persoalan di masyarakat yang justru membutuhkan kita. Yang saya rasa mungkin mereka belum tentu semua mampu menyentuh mereka. Nggak usah jauh-jauh, misalnya di keluarga atau di lingkungan, di kader-kader muda Muhammadiyah misalnya, banyak yang mereka butuh kekuatan politik itu. Banyak kader-kader yang justru belum terdistribusi keinginannya. Jadi karena itulah ketika saya ada di situ, maka banyak hal yang bisa saya lakukan lewat memberikan anggaran. Misalnya Muhammadiyah ini kan besar juga dalam dunia pendidikan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan. Tentunya perlu kolaborasi lewat jalur legislatif. Benar. Muhammadiyah memang tumbuh besar lewat amal usaha dan gerakan amal soleh kader-kader Perserikatan Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah juga harus mendorong juga
kader-kadernya yang siap menjadi kader umat, kader bangsa dan kader perserikatan. Saya berusaha untuk menjadi kader bangsa, yang mana sekarang mulai berkurang, Bang Des. Mulai sedikit, mulai terkikis. Mungkin karena kalah dalam pertarungan politik ya. Dampak politik yang mungkin liberal sehingga kita kalah. Padahal dulu zaman Soekarno, zaman Soeharto atau dulu senior itu banyak Muhammadiyah secara elektoral sangat diperhitungkan untuk kader-kadernya menjadi jalur politik. Sekarang mulai terkikis. Kenapa? Mungkin tidak ada kesiapan. Kesiapan secara personal pribadi. Karena sekarang dengan politik liberal sekarang mungkin orang menggunakan politik uang, kekuatan uang dengan finansial yang harus dilakukan, sehingga kita mungkin takut. Kita kan sudah di kader, siaplah, ya kan? Jadi tidak semata-mata semua karena uang. Iya, benar, Pak. Tentu dengan pengalaman kita di masyarakat, komunikasi kita di masyarakat, insya Allah masyarakat akan bisa lebih melihat yang lebih berkompeten, berpotensi, sehingga bisa dipilih di tengah masyarakat. Tapi yang menariknya lagi tadi kan sebelum maju lah ibaratnya untuk menjadi calon legislatif ini kan Abang Da sempat juga minta izin gitu ke orang tua, ke istri juga, keluarga. Itu sempat nggak ada pro dan kontra di situ? Ya alhamdulillahnya karena keluarga memang orang yang bergerak secara sosial selama ini. Keluarga besar saya dari orang tua, dari nenek, ibu saya, bahkan istri saya juga aktivis. Jadi memang yang memang memahami betul apa yang menjadi pengorbanan ketika kita terjun politik. Sehingga mereka jauh lebih siap. Apapun yang terjadi, diri kita tentunya akan jauh lebih banyak waktunya kepada masyarakat. Yaitu alhamdulillah mendapat dukungan dan support yang luar biasa. Dengan doa dan dukungan itu tentunya ini membuat mulus saya, membuat keyakinan saya untuk bisa berlayar lah di politik ini. Tidak ada beban. Dengan dukungan keluarga ini menjadi support paling utama. Dan terkait dengan mungkin anak muda sekarang kan ibaratnya mulai menampakkan jati dirinya untuk menjadi sosok pemimpin kan seperti itu. Bagaimana Abang Da melihat anak muda Indonesia pada hari ini? Ya, anak muda Indonesia saat ini kan saya lihat beda dengan anak muda yang lalu ya. Agak berbeda saat ini. Dulu anak-anak muda Indonesia di era saya mungkin masih agak sulit juga melihat politik, ya kan? Tapi sekarang justru anak muda sekarang memang agak sulit, tetapi sudah jauh lebih baik. Sekarang anak muda sekarang udah mulai melek terhadap persoalan-persoalan kebijakan di tengah-tengah masyarakat. Persoalan lingkungan, persoalan pemerintahan. Dengan media sosial yang mereka bisa lakukan saat ini, ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok dan lain-lain. Anak muda kan melakukan itu semua. Dengan kreativitas mereka terkadang mengungkapkan kegelisahan terhadap persoalan-persoalan di masyarakat, terhadap kebijakan-kebijakan publik, mampu viral. Sehingga dengan persoalan itu aja mengungkapkan kegelisahan lewat media sosial justru menjadi perhatian khusus. Contoh aja Bang Bes, kayak kemarin pernah viral di Lampung, kasus jalan rusak Gubernur Lampung. Ada seorang anak muda generasi Z yang dia mau mengungkapkan kegelisahannya, dia kuliah di luar negeri padahal dia jauh di sana. Dengan mengungkapkan kegelisahannya lewat media sosial, pada akhirnya presiden pun turun tangan untuk turun membantu. Ini kan salah satu contoh dampak bahwa anak muda sekarang keren-keren. Tidak hal itu juga ada sekarang kemarin viral Pandawara Group bersih-bersih dengan menggunakan media sosial mereka, memfoto, memvideokan sampah dan lain-lain, mendorong masyarakat
ayo peduli terhadap lingkungan. Akhirnya sebelum mereka lakukan udah dilakukan langsung gitu. Nah, ini kan saya melihat potensi anak muda sekarang ini jauh lebih baik lagi melihat persoalan-persoalan masyarakat. Oke. Baik Bang Iqbal, ditahan dulu. Mungkin kita break sejenak ya. Jadi buat sahabat dakwah Muhammadiyah, ini perbincangan sangat menarik sekali terkait dengan bagaimana keberlanjutan politik nantinya, dan ini menjadi salah satu referensi kita bagaimana melihat visi dan misi dari para pemimpin bangsa ini ke depannya. Untuk itu, supaya tali silaturahmi tidak putus, tontonlah video ini terus. Kita break sejenak. Masih di YouTube channel Muhammadiyah Sumut Channel dalam podcast Infomu. Masih bersama dengan narasumber kita, Abang Da Muhammad Iqbal Tanjung, STMikom, masih muda. Usia berapa Bang? Kau boleh tahu ini? Ya, usia masih 35 Bang. Masih 35? Ya. Selisih setahun. Biasa masih muda dan banyak penampilannya tua tapi berpengalaman. Nah itu dia, so ya track recordnya sangat luar biasa. Sudah berorganisasi baik di tingkat daerah bahkan nasional, dan insya Allah akan menjadi anggota legislatif ke depannya, kita doakan juga ya. Dan kita lanjutkan kembali Bang Iqbal terkait dengan perbincangan kita ini. Mungkin terkait dengan bonus demografi nih, ya kan, usia Indonesia emas juga nanti di 2045, bonus demografi di 2030, 2040, yang mencapai 60%. Itu kalau dari pandangan Bang Iqbal seperti apa untuk menghadapinya? Ya memang sekarang ini kan bonus demografi ini kan harus kita maksimalkan. Benar. Cita-cita kita itu kan bagaimana mencapai Indonesia emas tahun 2045 ini jangan sampai kita abaikan. Dengan adanya bonus produktif, usia produktif itu di bonus demografi ini tentunya kan justru jauh lebih besar tantangannya. Bagaimana usia-usia produktif anak-anak muda justru bisa diarahkan ke arah yang lebih baik. Yang paling penting yang harus dipikirkan bagaimana kita, makanya pentingnya saya berusaha bergabung di partai politik, berada di DPR misalnya. Bagaimana kita mentata kelolakan itu, mempersiapkan Indonesia Emas 2024 itu, misalnya dalam persoalan tenaga kerjaan. Bagaimana kita menyiapkan anak muda yang profesional dan bergabung dalam tenaga kerja yang memang dibutuhkan dalam profesionalitas dia. Itu kan perlu ada investasi, perlu ada pembangunan industri atau pembangunan usaha yang memang harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua, anak-anak muda sekarang ini juga harus diarahkan menjadi anak-anak muda yang mandiri ya. Tidak tergantung menjadi pekerja saja. Kalau dulu orang tua mungkin mengharapkan mungkin mencoba punya menantu PNS, mencoba menantu jadi tentara dan lain-lain. Tapi saat ini bagaimana anak-anak muda usia-usia produktif ini dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi, jadi wirausaha. Banyak hal yang mereka bisa lakukan dengan kecanggihan teknologi, dunia digital sekarang. Orang bisa berwirausaha, berbisnis lewat teknologi. Di Jakarta yang saya alami, saya banyak kenal anak-anak muda, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah aja sudah punya penghasilan miliaran sekarang. Dengan kreativitas yang mereka punya, memanfaatkan teknologi, digital dan lain-lain. Inilah yang perlu diarahkan. Bagaimana mendorong, membangun sumber daya manusia kita untuk menjadi membuka lapangan pekerja justru, bukan pencari kerja saja. Inilah
bonus demografi ini yang harus kita persiapkan dari sekarang, dari dunia pendidikan, membangun sumber daya manusia, membangun investasi, membangun ekonomi dan lain-lain. Berarti seandainya nih lolos, berarti salah satu programnya Bang Iqbal terkait dengan para pemuda-pemuda ke depannya nih ya? Iya tentu, karena di legislatif ini kan juga pembahasan juga terkait bagaimana kita mampu mengusulkan anggaran, misalnya terkait anggaran pemberdayaan sumber daya manusia, bagaimana pembantuan untuk UMKM, mengelola bagaimana orang dapat kredit yang banyak. Misalnya banyak orang mau lakukan usaha tapi dia sulit mendapatkan modal usaha. Dengan adanya itu, bagaimana kita mampu mengusulkan banyaknya program-program terkait itu, terutama pemberdayaan. Petani-petani juga banyak membutuhkan, misalnya membutuhkan pupuk, kemudian membutuhkan bibit-bibit. Ini kan bisa kita bantu lewat usulkan lewat menjadi anggota legislatif nanti. Kebijakan saya juga sekarang ini kan aktif Bang Bes, mengelola membina kelompok tani juga, terutama kelompok tani di bidang mangrove. Ya. Mangrove itu banyak gagal tanamnya. Jadi banyak memang program-program mangrove. Tapi bagaimana kita di wilayah pesisir dibangun mangrove, kemudian dari pembangunan mangrove itu, menanam mangrove itu justru ada pemberdayaan juga. Bagaimana pemberdayaan kepiting, pemberdayaan udang. Jadi bukan hanya sekedar mangrove itu saja. Bukan, tapi itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana kita bisa, nanti suatu saat kita dapat bantuan memberikan program pemberdayaan kepiting. Kita tinggal letak aja di situ. Di samping-samping mangrove, ada udang, ada yang artinya ini akan memberikan dampak manfaat bagi masyarakat. Jadi inilah yang menjadi banyak fokus saya. Selain itu juga persoalan birokrasi. Orang sulit mendapatkan sesuatu, mengurus sesuatu aja sulit gitu. Kalau di birokrasi lain, saya kan sudah keliling lah. Saya ini kan lama di Jawa, di Jakarta hingga ke Jawa Timur. Birokrasi itu udah sangat mudah sekarang. Lewat online saja segala urusan selesai. Kenapa di sini tidak bisa? Kenapa di sini tidak bisa begitu? Inilah menjadi tantangan saya ketika saya nanti ada di legislatif ke depan. Menjadi anggota DPRD Sumut sebagai kader muda Muhammadiyah yang tentunya menjadi beban saya ketika di dalam tidak mampu menyelesaikan persoalan ini. Weekend itu akan menjadi tanggung jawab yang besar yang besar. Baik. Harapan dari Abang Muhammad Iqbal terkait dengan pelaksanaan pemilu nih 2024 mendatang. Apakah Abang optimis nih pemilu jurdil itu bisa diwujudkan kira-kira? Ya, insya Allah harapan kita itu pemilu itu harus jurdil lah. Ya kan? Tapi itu semua tergantung masyarakat, Bang Bes. Kita kembali kepada masyarakat. Kalau masyarakatnya masih berpandangannya pragmatis, artinya dalam tanda kutip pragmatis itu masih menunggunya serangan fajar, masih kira-kira begitu. Ini kan tantangan juga, gitu. Justru ini akan berdampak juga bagi masyarakat. Nanti setelah jadi orang yang terpilih belum tentu bisa berbuat dia ya, karena dia juga mempunyai beban yang banyak dalam pemenangan pemilu, pengeluaran besar mungkin ya. Tapi harapan kita justru masyarakat itu mempunyai daya dorong kritis dan melakukan pengawasan tersendiri. Jika masyarakat mempunyai daya dorong begitu, insya Allah pemilu itu akan berlangsung jujur dan adil. Jadi kita jangan sampai kalah dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Jangan sampai legislatif kita diisi oleh orang-orang yang justru hanya sekedar dia punya modal banyak, tapi tidak punya kompeten dan pengalaman dalam bidang politik, serta yang mampu punya jiwa hati nurani untuk berbuat untuk kepentingan masyarakat
itu sendiri. Oke. Terkait dengan strategi nih, ya kan, strategi dari Abang Iqbal maju di menjadi calon legislatif anggota DPRD di Sumatera Utara. Ini strategi apa saja sih yang Abang lakukan? Yang mungkin ya mohon maaf ada tanda kutip yang di luar sana bisa saja mungkin melakukan politik uang kan gitu kan. Iya. Nah, bagaimana Abang itu menyiasati hal-hal seperti itu dengan strategi yang Abang miliki? Ya tentunya harus perbanyak silaturahim. Ya kan? Silaturahim adalah kekuatan yang paling besar. Selain silaturahim, tentunya kita harus banyak berbuat. Ya kan? Tambah lagi saya juga punya modal sosial, terutama keluarga besar Muhammadiyah. Ya kan? Kalau seandainya ya insya Allah banyak didukung keluarga besar Muhammadiyah, merupakan modal utama. Tapi itu tidak cukup. Perlu banyak kekuatan-kekuatan lain yang justru saya raih. Saya udah jalan jauh hari sebelum pemilu, Bang Des. Saya udah banyak turun. Saya walaupun tinggal di Jakarta, hampir setiap bulan tuh saya turun di Sumatera Utara ini. Saya kan kebetulan juga termasuk salah satu tenaga ahli di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dulu. Jadi banyak persoalan-persoalan masalah di masyarakat, misalnya terkait monopoli, terkait plasma dan lain-lain. Saya menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ini adalah bagian dari tanggung jawab saya. Tapi kalau saya tidak terjun ke politik, tidak banyak hal yang bisa saya lakukan, terbatas. Kalau seandainya kita insya Allah diamanahkan, berada di dalam, ya tentunya makin besar kekuatan kita untuk lebih banyak berbuat. Karena politik ini adalah jalur dakwah juga, yang justru bermanfaat bagi umat, bagi bangsa, dan bagi perserikatan insya Allah ke depan. Seandainya insya Allah nih terpilih, bagaimana nih nanti usahanya? Bakal tutup atau tetap dijalankan nih? Ya kalau usaha itu sudah ada rezekinya. Ya kan? Namanya usaha insya Allah ada rezeki. Yang tidak ada rezeki itu orang tidak ada usaha. Ya kalau saya kebetulan memang dari dulu Bang Bes, selain berorganisasi, dari saya menjadi ketua umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah, jauh sebelum jadi ketua IPM Sumut, saya juga udah berwirausaha di kota Medan ini, di Deli Serdang ini. Saya juga sudah banyak membangun usaha. Bahkan dengan usaha yang saya bangun itu lagi bagus-bagusnya, justru saya korbankan, saya tinggalkan, saya berangkat ke Jakarta untuk menempuh pendidikan, sekaligus untuk berorganisasi juga, masuk ke pimpinan pusat. Artinya usaha dalam berorganisasi ini adalah bagian dari perjuangan, ya kan? Politik juga bagian dari perjuangan. Tentunya banyak hal yang dikorbankan. Kiai Dahlan juga, dia membangun Muhammadiyah, dia seorang pengusaha batik yang sukses, ya kan? Dengan dia menjadi pengusaha, justru tujuannya apa? Agar lebih banyak yang beliau bantu kepentingan masyarakat, terutama bagi fakir miskin, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, beliau korbankan hartanya. Begitu juga kita, ya harus siap kita korbankan, ya kan? Artinya semua insya Allah ada rezekinya. Usaha tetap harus jalankan, tapi perjuangan harus kita tegakkan. Biasa. Terakhir nih, harapan nih kepada warga persyarikatan dalam menghadapi pemilu 2024 nanti. Tinggal menghitung bulan saja dulu. Harapannya kepada warga perserikatan, insya Allah warga Muhammadiyah bisa solid, ya kan? Bisa datang ke TPS, bisa mendukung, melihat kader-kader yang berpotensial, agar kader-kader muda Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah banyak yang berada lewat jalur politik. Bukan hanya saya, banyak yang lain. Insya Allah mudah-mudahan warga Perserikatan Muhammadiyah mampu memperjuangkan itu.
semakin banyaknya kader-kader Muhammadiyah berada di legislatif maupun eksekutif, ini akan memberikan dampak baik, dampak positif juga bagi kekuatan Muhammadiyah ke depannya. Mungkin itulah yang saya alami. Saya juga termasuk sedih juga melihat kenapa secara politik kok Muhammadiyah ini organisasi yang besar, ya. justru sangat merata, tapi tidak dihitung secara elektoral saat ini. Sekarang orang yang dihitung elektoral, calonnya dari NU, calonnya dari NU dan lain-lain. Tapi Muhammadiyah tidak terbangun secara elektoral. Sama seperti di Rakernas LHKP kemarin saya ikutin juga. Harapannya bagaimana Muhammadiyah mampu mendorong menciptakan satu dapil, satu kader. Menyiapkan satu dapil, satu kader agar semakin banyaknya kader-kader bangsanya Muhammadiyah yang mampu terlibat di tengah tantangan zaman dan tantangan politik yang memang harus kita ubah, yang kita masuk ke dalamnya. Nah, kalau kita tinggalkan orang lain yang masuk, maka inilah menjadi cita-cita saya, harapan saya kepada warga Muhammadiyah. Mudah-mudahan warga Muhammadiyah mampu solutif dalam memberikan dukungan. Oke, baik, terima kasih buat Abang dan Muhammad Iqbal Tanjung STM-Ikom yang sudah berhadir di studio Terima kasih pada hari ini. Dan kita doakan siapapun pemimpinnya, Indonesia lebih baik lagi, dan terkhusus juga kepada kader-kader Muhammadiyah yang mungkin berkontestasi di dunia politik. Semoga mudah-mudahan mendapatkan hasil yang positif dan maksimal. Tahun politik ini, pemilu, pencoblosan sebentar lagi, gunakanlah hati nurani. Jangan karena amplop yang mungkin datang di pagi hari. Terima kasih atas kebersamaannya kepada Bang Da Muhammad Iqbal Tanjung. Makasih Bang. Sukses Bang. Amin Bang Bes. Semoga kegiatan-kegiatannya dan insya Allah terpilih menjadi calon legislatif ke depan. Amin, makasih. Untuk anggota DPRD Sumatera Utara, Dapil 3. Dapil 3 Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang Dari Partai Amanat Nasional. Baik, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia sahabat dakwah Muhammadiyah, perbincangan yang sangat luar biasa bersama dengan kader Muhammadiyah, masih muda tapi mempunyai visi dan misi ke depan terhadap bangsa dan negara ini. Jadi marilah kita gunakan hati nurani kita untuk memilih siapa pemimpin kita ke depan nantinya. Terima kasih atas kebersamaannya dalam program Podcast Infomo. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tombol loncengnya jangan lupa di notifikasi supaya updatean terbaru dari Muhammadiyah Sumut Channel kamu akan dapat itu semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Bes Negara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.